أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤنس قائلها من وحشة القبور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخليله اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد إمام أهل الشكور وعلى آله الطهور وعلى أصحابه الخيور ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العشي والبكور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن يا غفور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Yang paling pertama kami menyampaikan salam daripada guru kita bersama, Masya Allah, Al-Ustaz Abdul Rauf bin Sirajuddin, yang mana pada kesempatan ini beliau berhalangan untuk hadir di tengah-tengah kita. Walhamdulillah, tadi kita baru sampai di sini, sekalian pamitan kepada beliau. Insyaallah besok dari Surabaya meluncur ke Jakarta. Insyaallah dari Jakarta tanggal 20 hari Jumat insyaallah akan berangkat ke Tarim, ke Yaman, ke Darul Mustafa. Jadi beliau meminta kepada Al-Fakir untuk memberikan sedikit nasihat, untuk memberikan sedikit kesan dan pesan untuk menjalin daripada silaturahmi kita. Semoga Allah Ta'ala berkahi daripada perkumpulan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga guru kita al-khusus Al-Ustaz Abdul Rauf bin Sirajuddin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau sehat wal afiat, memberikan kepada beliau rezeki yang baik, yang lancar, yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keluarga mereka, anak-anak daripada beliau, anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita muliakan, Masya Allah, yang kita hormati, para jamaah, para tamu, Masya Allah, ayah kami, kemudian teman-teman Musa'idin, teman-teman seperjuangan Al-Fakir, Masya Allah, semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat berupa taufik dan hidayah serta inayah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ta'lim yang mulia ini, untuk bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang mana di dalamnya disebutkan nama Allah serta kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Disebutkan dalam hadis, awwalu man yunada yaumal qiyamah alhamdun. Orang yang pertama kali yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar adalah orang yang memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah.
Jadi itu di padang mahsyar adalah tempat yang begitu menakutkan. Padang mahsyar adalah tempat persidangan terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sekelompok daripada golongan yang paling cepat hisabnya, yang paling cepat dipanggil, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-hammadun, orang yang memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Saya teringat mendengar daripada pesan guru kita Al-Ustaz Abdul Rauf. Beliau menyampaikan di salah satu majalis beliau ketika maulid di Musholah An-Nur. Jadi kita saksikan lewat di YouTube. Jadi meskipun kita nggak mondok di sini, tapi dari rumah kita perhatikan beliau, kita tonton terus beliau. Beliau membawakan kisah. Kata beliau, perkumpulan yang kita adakan seperti saat ini merupakan perkumpulan, bisa kita katakan, kata beliau, tempat daripada pensucian dosa, tempat daripada pelebur dosa yang melekat pada diri kita. Kenapa bisa dikatakan demikian? Dulu dikisahkan Jawahid minas sahabat. Datang satu sahabat mengadu, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uksiru as-salah alaik." Ya Rasulullah, saya ini cinta, saya ini gemar, saya ini senang bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, kalau begitu berapa banyak sholawat yang harus saya keluarkan? Berapa bilangan sholawat yang harus saya lantunkan setiap harinya?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala Nabi Muhammad." Beliau menjawab, "Ala ma syi'ta." Terserah kamu berapa bilangannya. Kalau begitu ya Rasulullah, sulus, 1/3 daripada waktuku saya gunakan untuk bersalawat kepadamu. Dia balik ke rumah, subhanallah, dia amalkan salawat, hajatnya qabul, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Kemudian dia datang lagi di hadapan Rasul. "Ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan sulus, 1/3 daripada waktuku." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in zitta fa huwa khairun lak." Kalau engkau tambah bilangan salawatmu, maka itu lebih baik untukmu. "Baik ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 saya gunakan bersalawat kepadamu." Dia balik lagi ke rumah, dia amalkan itu salawat, dia mengadu lagi di hadapan Rasul, sampai akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, semua waktuku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini jaminan buat kita, Pak. Kita berkumpul di dalam perkumpulan ini, mohon maaf, kita nggak bahas masalah politik, sering disampaikan guru kita, kita nggak bahas masalah duniawi, kita nggak bahas masalah kecintaan yang bersifat fana. Akan tetapi kita berkumpul ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Kita hanya ingin menyebutkan keagungan Allah Ta'ala, menyebutkan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Ratibul Haddad itu ada salawat kepada Rasul. Kita bersalawat kepada Rasulullah, dan ini jaminan untuk kita pada malam hari ini yang mulia. Kata Rasulullah, "Fa idzan yughfa laka hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau begitu, kata Rasulullah, yughfa laka hammuk, kesusahan, kegundahan, kerisauan yang ada di dalam dirimu, permasalahan duniawi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini jaminan yang pertama yang kita dapatkan. Apakah ada seorang yang hadir di majelis ta'lim dia merasa gelisah? Dia merasa kesusahan? Wallah, hasya wa kallala. Orang yang hadir di majelis ta'lim dia akan merasakan ketenangan.
Dan itu yang kita dapatkan. Kemudian jaminan yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yughfar laka dzambuk. Dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat ini daripada majelis. Makanya ini majelis yang mulia. Ini majelis yang mulia, yang agung. Tidak semua orang bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis. Mohon maaf, berapa banyak daripada kalangan sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga sanak famili kita, bahkan tetangga kita yang dekat dengan kita, akan tetapi tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Jadi orang yang merugi, orang yang celaka adalah orang yang bukan tidak bisa memiliki daripada rumah yang bertingkat, wala mobil Alphard, wala istri 4, bukan itu. Tetapi manusia yang rugi adalah manusia yang ketika sebenarnya dia bisa hadir di majelis ta'lim, akan tetapi dia tidak gunakan itu waktu untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan dalam kitab hikamnya, in aratta an ta'rifa badraka indahu fandur fi madza yukimuk. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan, in aratta an ta'rifa badrak. Kalau kita ini ingin mengetahui kadar posisi kita, kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fandur fi madza yukimuk. Maka lihatlah di mana Allah taala letakkan kita sekarang. Subhanallah, kalau Allah taala letakkan kita di majelis ta'lim, majelis zikir seperti ini, maka hakikatnya kita sedang dekat dengan Allah taala. Tetapi mohon maaf, kalau kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat maksiat, tempat-tempat yang mana di dalamnya mengundang daripada kemurkaan Allah, maka pada hakikatnya kita sedang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan itu di dalam hadis, keutamaan bagi orang yang hadir di majelis ta'lim. Kata Rasulullah, huduru majlis ilmin khair min salati arfi rak'atin. Hadirnya orang di majelis ta'lim itu lebih baik daripada ada orang yang mengerjakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Wa iyadatu alfi maridin, dan lebih baik daripada ada orang menjenguk 1000 orang sakit. Wa huduru alfi janazatin, dan lebih baik daripada ada orang mentakziah orang yang meninggal dunia sebanyak 1000 orang yang meninggal dunia. Masya Allah. Jadi perkumpulan kita seperti pada malam hari ini, itu kalau ditimbang amal ibadahnya dibandingkan dengan ada orang hadir daripada menjenguk orang sakit sebanyak 1000, kemudian sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat, kemudian mentakziahi daripada orang yang meninggal dunia sebanyak 1000, maka lebih baik, lebih afdol pahalanya daripada itu semua kita yang hadir di majelis ta'lim walaupun hanya sebentar. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah. Bahkan Ustadz kita, Ustadz Abdul Rauf, beliau mengatakan, beliau menjelaskan, sering-sering beliau menyampaikan, bahkan orang yang hadir bukan untuk niat di majelis ta'lim, akan tetapi beliau hadir, ada orang hanya singgah, hanya mampir, mungkin karena kehujanan, berteduh, atau mungkin di dalamnya ada makanan, ada kotakan, alhamdulillah nih, mampir aja nih, lumayan nih, perut kosong nih, mampir, hadir karena ada sesuatu hajat, ada niat, tapi bukan karena Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Tetap dibagi, tetap diampuni, tetap dapat rahmat. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidak mungkin celaka daripada jalsah mereka, perkumpulan mereka. Subhanallah.
Maka dari itu perkumpulan yang diadakan, majelis rutin yang diadakan daripada guru kita adalah perkumpulan yang sangat mulia. Disebutkan dalam hadis itu, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan lima yasna. Sesungguhnya para malaikat akan menghamparkan kedua sayapnya. Bagi siapa? Bagi penuntut ilmu. Masya Allah. Sayap-sayapnya malaikat itu siap dihamparkan, dijadikan permadani, siap diinjak-injak. Bagi siapa? Bagi penuntut ilmu, agar bentuk ridwan, bentuk gembira, senang karena ada seorang penuntut ilmu yang dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau para presiden, para penjabat, mungkin orang-orang yang mempunyai kekuasaan, dia berjalan daripada karpet merahnya, tempat yang dia anggap itu istimewa, tetapi talibul ilm lebih afdal daripada itu. Talibul ilm lebih mulia. Apa? Dia berjalan di atas sayap-sayapnya para malaikat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah. Maka dari itu kita ini talibul ilm, teman-teman semua, kita ini dijamin oleh Allah Ta'ala. Jangan takut, rezeki antum dijamin. Rezeki antum dijamin. Dalilnya apa? Innallaha takaffala li talibil ilm birizqi. Innallaha takaffala bi talibil ilm birizqi. Allah Ta'ala menjamin rezeki kita. Allah Ta'ala menjamin daripada rezeki kita. Jangan takut. Kita dapat jaminan. Kata Imam Haddad, kita dapat dua jaminan. Pertama dari ayat suci Al-Quran, kemudian yang kedua kita dapat jaminan dari hadis Nabi. Khusus talibul ilm tadi. Maka dari sini, itu dulu ada kisah, ada satu sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut dia ini dua saudara, kakak beradik. Yang pertama ini dia menuntut ilmu di majelis ta'limnya Rasulullah, duduk juga dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua adiknya ini juga duduk di majelis ta'lim bersama Rasulullah. Akan tetapi bedanya kakaknya ini dia menuntut ilmu sambil bekerja. Kalau adiknya tadi fokus untuk menuntut ilmu. Tapi kalau kakaknya ini dia menuntut ilmu dan dia juga bekerja. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau boleh, saya punya usul, adik saya ini selain dia menuntut ilmu denganmu, belajar denganmu, hadir di majelis taklim, kalau boleh adik saya ini juga turut bekerja membantu saya. Jadi bukan hanya sekedar mengaji, akan tetapi juga turut bekerja, membantu daripada ekonomi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, engkau tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih memberikan rezeki kepadamu dan adikmu dan juga keluargamu? Kata Rasulullah, itu karena sebab adikmu yang menuntut ilmu kepada saya. La'allaka bihi turzaq. Karena sebab dia hadir di majelis ta'lim, tidak disangkut pautkan dengan duniawi, fokus menuntut ilmu, maka sebab dia Allah Ta'ala memberikan rezeki. Subhanallah. Jadi secara tidak langsung kita sebagai talibul ilm, kita menjadi penyebab daripada rezeki, menarik daripada rezeki yang ada pada diri kita dan juga keluarga kita. Jadi jangan takut, insyaallah. Selalu semangat di dalam majelis ta'lim, insyaallah. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita baru saja merayakan daripada apa? Telah kelewatan daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Tidaklah bulan Rabiul Awal itu mulia kecuali karena sebab di dalamnya dilahirkan sosok yang begitu mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebab beliau.
Kalau bulan Sya'ban mulia itu dikarenakan di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Nggih, betul ya? Kalau di bulan Rajab itu ada 10 pertama di bulan Rajab itu bulan yang mulia. Nggih, bulan istighfar. Dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Di bulan suci Ramadan 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan itu waktu yang mulia. Di dalamnya juga terdapat malam Lailatul Qadar. Tetapi Rabiul Awal itu mulia karena di dalamnya ada sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di bulan tersebut. Kata ulama, Rasul SAW itu penuh dengan kemu'jizatan, penuh dengan kemuliaan. Tidak ada kecacatan, kesempurnaan milik beliau. Fa idza kana Musa alaihi salatu wasallam farraqal bahra fan Nabi sallallahu alaihi wasallam syaqqaqal qamar. Kalaulah Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu bisa membelah daripada lautan, maka Nabi Muhammad lebih afdal daripada itu. Nabi Muhammad membelah daripada bulan, sallallahu Nabi Muhammad. Bahkan salah satu astronot, orang yang menjelajah daripada angkasa itu diceritakan pernah naik ke angkasa, ke bulan dan melihat daripada belahan yang sangat panjang dan besar. Ternyata kata astronot ini betul. Ini sesuai hadis baginda Nabi Muhammad, ini sesuai sejarah, ini sesuai yang tercantum bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Tidak lain tidak bukan itu karena belahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris alaihi salatu wasallam ditempatkan yang mulia. Kata Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris kami tempatkan dia tempat yang agung, tempat yang mulia. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah Ta'ala lebih agung daripada itu. Kata Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir al-ayah. Nabi Yusuf, subhanallah. Kalau Nabi Yusuf diberikan setengah daripada kegantengan, Nabi Muhammad seluruhnya kegantengan diberikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam sirah. Kita menyebutkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini semangat, agar kita ini cinta, kita tahu panutan kita siapa. Karena seseorang itu dia akan mencintakan seseorang setelah dia mengenal. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita tahu sifat Rasulullah, sejarah Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Itu beliau disebutkan wa min syarafihi sallallahu alaihi wasallam kana fi mi'rajihi. Termasuk daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi mi'rajihi, tatkala beliau Isra wal Mi'raj. Beliau ini ingin melepaskan kedua sendalnya, subhanallah. Ta'adduban, menjunjung tinggi, beradab dengan Allah Ta'ala. Ingin melepaskan kedua sendalnya, kemudian fasami'an nida min jihatillahi ta'ala. Dengar panggilan Allah Ta'ala, ya Muhammad la takhla'na alaik. Ya Muhammad, jangan engkau lepaskan kedua sendalmu. Liyatasharraf al-arsh wal kursi tahta na'alaik. Supaya ini arshnya Allah ini, kursinya Allah menjadi mulia berkat kedua sendalmu. Subhanallah. Bingung Rasulullah, ya Rasulullah, faqultu ya Rabbi anta qulta li akhi Musa ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ya Rasulullah, dulu ketika Nabi Musa di Bukit Tursina, engkau suruh perintahkan lepaskan kedua sendalmu. Akan tetapi saya ini, kenapa enggak engkau suruh lepaskan kedua sendalmu? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'ali Abul Qasim. Subhanallah, uqrib minni ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kata Allah Ta'ala, lasta ka Musa fa inna Musa kalimi wa anta habibi. Nabi Musa itu kalim, orang yang bisa berbicara denganku, orang yang mampu bercakap-cakap denganku. Tetapi kamu lebih afdal, kamu lebih mulia, kamu habibi, kamu adalah kekasihku, kata Allah Ta'ala sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah. Walaysa
walaisal kalim kal habib. Orang yang berbicara denganku tidak sama dengan kekasihku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan Sayyiduna Jabir, ya subhanallah. Itu Sayyiduna Jabir la'allahu, ya kalau nggak salah, beliau suatu ketika beliau duduk bersanding dengan Rasulullah. Seperti saya sama beliau duduk bersanding nih, sampingan. Subhanallah. Kebetulan malam itu malam purnama, cahaya yang sangat terang luar biasa, bisa kita katakan bulan purnama. Kemudian Sayyiduna Jabir melihat daripada keindahan bulan. Beliau lihat, subhanallah, indah ini bulan. Masya Allah, ajib ini bulan, cahaya luar biasa indah. Beliau lihat keindahan bulan, kemudian beliau merenung. Setelah itu beliau melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lihat lagi bulan, kemudian beliau merenung. Beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Kata beliau sebutkan dalam hati, beliau sebutkan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qamar jamal. Ini bulan bagus, indah, cantik luar biasa, tapi ada yang lebih indah ya Rasulullah. Siapa? Wajahmu ya Rasulullah. Subhanallah. Wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada bulan. Wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan. Makanya Sayyidatuna Aisyah ketika beliau menjahit baju, keadaan subuh, gelap gulita. Di zaman Rasulullah nggak ada lampu, Pak. Di zaman Rasulullah nggak ada listrik wala PLN, nggak ada, mohon maaf. Gelap gulita di zaman Rasulullah. Jadi Sayyidatuna Aisyah ini menjahit baju, ternyata jarumnya jatuh. Beliau cari-cari nggak dapat. Tiba-tiba dari belakang ada cahaya yang sangat terang luar biasa. Beliau toleh ke belakang, wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangi daripada kamar tersebut. Makanya kemudian kata Rasulullah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku ba'din fi yaumil qiyamah. Man la yarak wajhak. Siapa yang enggak bisa lihat wajahmu ya Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang enggak bisa lihat wajahku, mau tahu nih, orang yang enggak bisa lihat wajahku adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya tapi dia enggak mau bersalawat denganku. Allahumma shalli alaihi. Ini yang kita takutkan para hadirin. Kita tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Sudah cukup kita di dunia nggak bisa memandang wajah Rasulullah. Ya kali kita mau ba'din fil akhirah kita nggak mau lihat wajah Rasulullah. Khosarah, 2 kali dapat kerugian. Makanya perbanyak mengucapkan sholawat. Sholawat itu amalan yang ringan, mudah diucapkan, namun ganjarannya, pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Dan pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Baik kita melantunkannya secara riya atau tidak riya, secara khusyuk atau tidak khusyuk, wajib qabul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Disebutkan dalam syair, adimis shalah ala nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabul waraddiha illa shalah ala nabi Muhammad. Adimis shalah ala nabi Muhammad. Wahai umatku, kita semua yang hadir, langgengkanlah sholawat, perbanyak sholawat. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Karena sholawat tidak diragukan lagi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'maluna bainal ghubul wardiha. Amalan-amalan kita yang lain selain sholawat itu antara diterima atau tidak. Tapi ada satu amalan yang pasti diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan kita sholat, wallahu a'lam, Allah Ta'ala sholat apa tidak? Betul apa betul? Kalau Allah Ta'ala memerintahkan kita puasa di bulan suci Ramadan, kita nggak tahu Allah Ta'ala puasa atau enggak. Begitu juga zakat dan yang lain-lainnya. Tapi khusus sholawat, amalan sholawat, sebelum Allah Ta'ala perintahkan kita, Allah Ta'ala sendiri yang memulainya duluan. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini sholawat.
Makanya beliau Ustadz Abdul Rauf itu menyampaikan di dalam YouTube beliau, dalam tausiah beliau. Jadi kita dengarkan ya, kita simak. Jadi teman-teman yang hadir di majelis beliau bawa pulpen, bawa buku tulis. Aib bagi pelajar kalau nggak bawa buku pulpen, buku tulis itu aib. Bahkan Imam Haddad, Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, itu beliau diriwayatkan tidaklah beliau mendengar nama satu ulama yang ada di kota Tarim, Hadarul Maut atau di sekitarnya, kecuali beliau menimba ilmu kepadanya. Beliau ambil manfaatnya, beliau bawa pulpen, beliau bawa buku tulis. Kayak gitu. Jadi kita alhamdulillah kita dengarkan daripada tausiah beliau. Beliau mengatakan sholawat Al-Habib Salim Al-Hafid, kakek daripada Sayyidil Habib Umar. Kakek daripada Sayyidil Habib Umar. Namanya Habib Salim. Jadi Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Ini Habib Salim kakeknya Sayyidil Habib Umar. Ini pernah beliau mengamalkan, memberikan amalan kepada kita semua. Kata beliau, ada beberapa amalan agar Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita. Ada beberapa amalan agar Allah Ta'ala berikan kita cepat di dalam hajat-hajat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama katanya Sayyid Habib Salim, disampaikan oleh guru kita, kata beliau, perbanyak membaca salawat, minimal sehari 100 kali. Salawat mutlak, apapun itu salawat. Wabil khusus Habib Salim mengatakan salawat al-munjiyat. Salawat al-munjiyat. Itu. Yang kedua adalah membaca daripada Ya Latif sebanyak 16.000 kali. Banyak sekali nih. Insyaallah 16.000 kali baca Ya Latif. Kemudian yang ketiga adalah membaca Yasin 41 kali. Perbanyak juga baca Yasin 41 kali. Bagaimana caranya? Kata Ustadz kita, Ustadz Abdul Rauf, beliau mengatakan kalau nggak mau capek-capek, undang tetangga, undang orang banyak 41 kali, suruh mereka baca 1 kali, selesai. Tapi kalau kita yang baca sendiri, Pak, sampai subuh nggak kelar-kelar. Waduh, habis waktu. Tapi kalau kita undang para jamaah, insya Allah 41 orang, baca Yasin bareng-bareng, insya Allah selesai. Wabil khusus baca Yasin di depan Maqbarah Al-Faqihil Muqaddam, kakek daripada seluruh habaib yang ada. Itu cepat banget qabul daripada hajat. Kemudian yang ketiga kata beliau, perbanyak mengunjungi orang soleh, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Perbanyak. Kata ulama, orang yang mengunjungi orang soleh itu baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, itu lebih baik daripada dia ibadah, ada orang ibadah sampai terpotong-potong badannya. Subhanallah. Ada orang ibadah, saking ngerinya dia ibadah, saking dahsyatnya dia bersungguh-sungguh ibadah, sampai terpotong-potong badannya. Ada yang lebih afdol, ada yang lebih utama daripada itu. Apa? Mengunjungi daripada orang soleh. Jadi kita perbanyak sowan kepada orang soleh. Lebih baik kalau ada anak kita kenalkan, kita sodorkan, kita minta doa kepada mereka. Subhanallah. Jadi itu beberapa amalan. Jadi yang pertama apa, Pak? Sholawat, baca 100 kali. Wabil khusus sholawat al-munjiyat. Kemudian yang kedua adalah membaca daripada Ya Latif. Berapa jumlahnya? 16.000 kali. Kemudian yang ketiga membaca surah Yasin sebanyak 41 kali. Kemudian yang terakhir adalah mengunjungi daripada orang soleh. Jadi itu sedikit
mengingatkan kembali yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati perkumpulan kita, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, semoga Allah Ta'ala menjaga guru-guru kita, wabil khusus Al-Ustaz Abdul Rauf bin Sarifuddin. Semoga Allah Ta'ala kita tidak keluar daripada majelis ini kecuali Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala angkat derajat kita, Allah Ta'ala hilangkan kesusahan yang ada pada diri kita, Allah Ta'ala berikan kita qabul hajat kita, Allah Ta'ala berikan kita kemudahan, Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang sedikit ini semoga ada manfaatnya. Sekalian juga kita berpamitan. Alhamdulillah, insyaallah kita berangkat malam ini, insyaallah besok kita dari Surabaya ke Jakarta. Kemudian nanti di tanggal 20 doakan kita teman-teman kita yang di sini ataupun yang di sana, dan teman-teman yang hadir di majelis ta'lim ya, Pondok Pesantren Darul Ilmi Wasuluk, semuanya teman-teman kita seperjuangan. Kita doakan kita semua bisa berangkat ke kota Tarim ya, kita bisa berguru kepada Sayyidil Habib Umar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati, semoga Allah Ta'ala berikan kita nazarahnya, pandangannya kepada kita semua. Wala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah nawina kama nawa Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, nawina kama nawa Ustaz Abdul Rauf bin Sarifuddin, wa ila hadratin Nabi Muhammad. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.